Elshinta News and Talk. Ketua Dewan Pers dan Guru Besar UIN Jakarta Profesor Dr. Azumardi Azra meninggal di Rumah Sakit Kedah, Selangor, Malaysia pada hari Minggu 18 September 2022 pukul 12.30 waktu setempat. Selain sebagai Ketua Dewan Pers, beliau juga merupakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagaimana mengenang sosok beliau di kalangan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Kita akan jumpai pakar hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Pak Nurul Irfan, kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Profesor Dr. Azumardi Azra. Beliau selain Ketua Dewan Pers juga saya mengenal beliau sebagai sosok cendekiawan Muslim yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Bagaimana kemudian Pak Irfan sendiri mengenang sosok beliau? Pertama-tama saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan arwah Profesor Azumardi Azra diterima Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, serta meninggal membawa iman Islam serta ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang luar biasa. Saya ingat betul ya, ketika tanggal 7 Juli tahun 2008 pada saat saya habis ujian atau promosi doktor terbuka itu, beliau banyak memberi masukan, dan yang paling mengesankan beliau menyebut bahwa ini disertasi Anda ini wajib dibukukan, yang menyatakan beliau seperti itu. Lalu saya bersamaan dengan itu dalam waktu beberapa hari berikutnya Profesor atau Muzhar itu meminta hal yang sama, sehingga dengan semangat lalu dibeli naskah itu untuk 1 tahun, diterbitkan Kementerian Agama, lalu setelah itu diterbitkan secara komersial, disertasi tentang korupsi di Indonesia menurut hukum pidana Islam. Jadi interaksi secara langsung itu agak jarang ya saya, karena memang saya kebetulan di Fakultas Syariah dan Hukum, sementara beliau di Pasca Sarjana dan juga di Usuluddin, tapi secara tidak langsung selalu mengikuti ya kuliah-kuliah beliau. Kadang-kadang juga terakhir mendengar kalau beliau diwawancari sebagai Ketua Dewan Pers ya. Tetapi memang beliau luar biasa dari sisi keilmuan, termasuk manajerial ketika memimpin UIN 2 kali periode zaman dahulu ketika menjadi rektor. Jadi kita merasa kehilangan bangsa Indonesia, putra terbaik, salah satu putra terbaiknya Profesor Azumardi berpulang ke rahmatullah hari ini. Jadi kita sama-sama berdoa, dan saya mudah-mudahan berkesempatan untuk menghantar ke pemakaman terakhir, karena memang beberapa dekade terakhir itu banyak profesor-profesor guru-guru saya di UIN yang wafat. Ya, kita bisa inventarisir mulai dari Profesor Suwito, kemudian Profesor Hasanuddin AS, Profesor Huzaimah Sahidu, semuanya guru-guru kami yang luar biasa. Terlebih Profesor Azumardi Azra ini orang yang sangat dedikasi keilmuannya luar biasa. Bahkan ini meninggal insya Allah beliau minas syuhada, setidaknya syahid akhirat, karena kalau tidak salah beliau ke Malaysia itu dalam rangka untuk memenuhi undangan dari Angkatan Bela Islam Malaysia ya, ABIN kalau tidak salah, untuk menghadiri konferensi internasional kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia. Dalam penerbangan beliau mengalami gangguan kesehatan, serangan jantung, ya mudah-mudahan sekali lagi doa kita, beliau termasuk orang yang sangat baik, dan insya Allah nanti biasanya tokoh-tokoh besar di UIN itu akan dimakamkan di kompleks pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya berharap sekali untuk bisa menyewatkan entah kapan, maksudnya apa hari ini atau besok, sampai ke tanah air ya. Jadi sementara seperti itu Mas Junior, saya sangat merasa kehilangan, dan sabda Rasulullah, "Uzkuru mahasina mautakum wa kafu an masabihim", tuturkan kebaikan-kebaikan almarhum dan tahan lidah Anda untuk jangan menyebutkan keburukannya. Dan saya tidak bisa menyebut keburukannya karena saya tidak melihat ya. Jadi beliau itu luar biasa. Ya, jadi seperti itu komentar sementara singkat saya. Ya, beliau informasinya akan dimakamkan di mana dan kapan rencana? Kabarnya bagaimana Mas Irfan?
Saya belum tahu, tapi biasanya guru-guru besar, orang-orang yang berjasa untuk UIN itu dimakamkan di komplek pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memang sudah padat, tapi di makam itu kita mengenal beberapa tokoh besar mulai dari Profesor Mahmud Yunus, kemudian juga ada Profesor Harun Nasution, ada pokoknya Menteri Agama, semua yang orang-orang besar itu semuanya umumnya ya tokoh-tokoh besar UIN dimakamkan di kompleks itu. Jadi saya berharap bisa ikut menyolatkan dan menghantar ke makam. Nggak tahu apa mudah-mudahan apa malam ini atau besok ya, karena memang kebetulan kok meninggalnya di negeri Jiron ya, sehingga kepengurusannya barangkali perlu ada prosedur tertentu. Seandainya wafat di tanah air mungkin tidak begitu masalah, langsung diproses seperti anjuran keagamaan untuk memproses jenazah secara baik, secara cepat gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak ada kendala apa-apa, kemudian beliau segera untuk bisa dihantar ke tempat peristirahatan terakhir ya, mudah-mudahan beliau min ahlil jannah. Saya merasa ya kehilangan betul ya, karena memang beliau ini orang yang sangat yang sangat dedikasi dalam keilmuannya luar biasa. Ya, di pemikirannya juga sangat membangun, bahkan sampai akhir hayatnya juga masih diperlukan oleh negara ini. Ya, terbukti beliau menjadi ketua Dewan Pers ya, jadi terakhir jabatan yang beliau emban itu. Begitu Mas Junior. Ya, Profesor Azumardi Azra ini almarhum ini merupakan sosok cedekan Muslim yang luar biasa ya, pemikirannya bahkan kontribusi pemikiran beliau terhadap pendidikan Islam dan juga peradaban serta demokratisasi kita juga cukup luar biasa. Barangkali bisa agak nyempil ya, maksudnya agak disampaikan ilmu-ilmu beliau yang kemudian berkesan bagi Mas Irfan dan juga akademisi di UIN, seperti apa kira-kira? Yang jelas beliau sangat produktif dan juga pemikirannya cemerlang, dan memang beliau ahli sejarah ya, sejarah tentang peradaban jaringan Islam dengan ulama-ulama Timur Tengah. Jadi disertasi yang beliau tulis seperti itu, dan itu menjadi pionir ya. Kemudian ada penelitian-penelitian lebih lanjut yang mengacu pada pola-pola pemikiran yang beliau lakukan, pola-pola penelitian yang beliau lakukan sejak beliau membuat disertasi di luar lah waktu itu. Dan memang setelah itu nama beliau berkibar ya. Bahkan ketika memimpin UIN, ya kebetulan memang sedang ada pembangunan yang luar biasa, pembangunan UIN secara infrastruktur luar biasa, pembangunan di sana waktu itu ya, karena memang ada kemudian ya mendapat dari IDB gitu ya waktu itu, dan yang jelas beliau sangat dikenang dan namanya harum sekali, dan karenanya sekali lagi doa-doa dan harapan kita semoga lahir tokoh-tokoh dan cendekiawan yang menyusul sepeninggal beliau dari murid-murid beliau di berbagai kampus antero Indonesia ya, bahkan mungkin di luar ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ada generasi penerus yang seperti beliau. Sejak saya kuliah tahun 90 sampai kemudian 98 sudah mengenal nama beliau, sekalipun beliau tidak langsung mengajar di fakultas saya kuliah dulu, tapi nama beliau sudah sangat beken ya. Jadi 98 waktu itu kan awal beliau menjadi rektor ya sepertinya ya, sampai 2006 ya. Iya. Kalau Mas Irfan sendiri berarti masuk UIN menjadi dosen pertama kali tahun berapa itu? Saya waktu dipimpin beliau, jadi tahun 2003. Ya periode beliau pertama atau kedua lah, pokoknya beliau waktu itu jadi rektor. Bahkan kalau tidak salah ijazah S2 dan S3 saya yang mendatangani beliau. Jadi yang memindahkan kuntir saya dari kiri ke kanan untuk S2 S3 itu beliau. Jadi hanya memang waktu pertama dulu belum ya, waktu itu masih Pak Kures ya, kalau tidak salah ya, Pak Kures Siap ya. Ahmad Sukarja mungkin ya. Ya, atau Pak Ahmad Sukarja lah, pokoknya setelah Pak Kures, kemudian ada PJS Pak Profesor Sukarja dulu, ya setelah kemudian Pak Azumardi ada. Tapi yang jelas S2 S3 beliau yang menandatangani, dan terkesan betul ya setiap kali ada ujian promosi doktor atau ujian-ujian lain yang atau seminar-seminar yang beliau menjadi narasumber, saya selalu menyempatkan untuk hadir. Ya termasuk juga tulisan-tulisan, setiap ada tulisan beliau yang di Kompas, saya kok menjadi sayang kalau tidak saya
ikuti kata per kata dalam urian analisis beliau. Sangat menarik. Dari bahasa tulisnya termasuk bahasa komunikasi ketika menyampaikan itu sangat menarik. Jadi terkagum-kagum saya dengan kepemikiran beliau yang luar biasa. Apa contoh pemikiran beliau, Pak Irfan? Kenapa? Contoh pemikiran beliau apa ini berarti yang luar biasa? Majulah itu intinya sangat ini. Saya memang kemudian waktu itu pernah ya, karena saya kan biasa dengan tradisi mentakdimi guru gitu ya. Tapi karena memang saya tidak langsung diajar, saya pernah suatu saat cium tangan sama beliau. Anda jangan cium tangan, saya bukan siapa-siapa. Ditegur begitu lah. Ini kok orang hebat kayak beliau nggak mau dicium tangan. Tapi kemudian saya pahami mengenai saran beliau. Tapi itu sebuah bentuk ketawaduan saya pikir ya. Jadi tidak mau diperlakukan seperti apa. Tapi saya juga nggak bisa untuk tidak, tapi hanya kemudian dalam proses berikutnya ketika jabat tangan ya sekedar menunduk tanpa harus mencium tangan. Karena waktu itu agak serius katanya beliau menegur saya. Itu sebetulnya saya melihat hanya tentang ketawaduan beliau, tidak mau dikultuskan atau tidak mau ditakdirkan sedemikian rupa. Saya pikir begitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang sangat dinamis, termasuk juga saya tuh buku pertama yang tadi yang disampaikan aslinya disertasi tentang tindak pidana korupsi itu mendapat kata pengantar dari beliau. Selain Prof. Andi Hamzah dan juga waktu itu Busro Mukoddah sebagai wakil ketua KPK, karena memang penelitian saya terkait dengan korupsi, sehingga banyak juga pejabat yang hadir waktu ujian disertasi. Malah beliau waktu mau foto bersama itu sempat tanya ini undangan dari mana saja gitu. Karena yang hadir termasuk Hakim Agung waktu itu Pak Binyamin Mangkudilaga ya, jadi beliau sempat bersalaman waktu itu. Jadi saya ingat betul mengenai saran-saran yang menarik dari beliau. Begitu Mas Diniar. Beliau juga tokoh internasional ya, karena kabarnya beliau juga sempat mendapatkan gelar Sir ya dari kerajaan Inggris. Oh iya, kalau tidak salah ya. Iya, jadi tentang modernisasi atau moderasi beragama, ya ketokohan beliau, ya kaitan dengan pemikiran yang sangat maju, ya pemikiran yang sangat mendukung dalam sisi kemajuan berpikir Indonesia. Ini sebetulnya kelanjutan dari pencetus pembaharu Islam di Indonesia, khususnya di UIN Jakarta kan dulu ada Profesor Harun Nasution. Lalu murid-murid berikutnya itu dulu ada Nur Khalis Masjid yang sudah mendahului. Lalu kemudian beliau ya termasuk Pak Prof. Komarudin dan berikutnya sekarang Pak Bu Amani, walaupun beda latar belakang dari sisi pendidikan ya. Kalau beliau kan dari Mesir, kemudian selanjutnya dari UIN Jakarta S2 S3-nya. Tapi kalau Pak Azumardi memang banyak di luarnya lama, sehingga pemikiran beliau sangat bebas, artinya sangat dinamis ya. Jadi itu yang membuat saya terkagum-kagum mengenai pemikiran-pemikiran yang beliau sering sampaikan dalam bukunya, dalam kalimat-kalimatnya, termasuk dalam penjelasan ketika ada kuliah umum. Begitu Mas Iniar. Baik. Kalau beliau kan sempat juga menjadi rektor 2 kali ya. Terakhir berarti jabatannya sekitar tahun 2006 ya. Kalau dari secara beliau menjabat sebagai rektor dulu, kira-kira prestasi-prestasi apa yang baik secara fisik ataupun non fisik yang kemudian dirasakan ya oleh mungkin internal akademisi UIN, situs akademika di UIN, Pak Irfan? Iya, paling tidak dari pembangunan fisik jelas, kemudian dari sisi pola pikir termasuk juga yang beliau beliau canangkan ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang sangat dinamis, baik sekali, dan juga selepas beliau memimpin itu kemudian yang dipimpin atau diteruskan oleh Prof. Komarudin ya. Jadi masa-masa katakan pembangunan UIN yang luar biasa zaman dahulu ketika itu ya. Walaupun sekarang juga terus berkembang ya, tapi kalau pembangunan fisik tampaknya sudah berkembang pada saat beliau ini. Jadi
saya mengenal salah seorang sesepuh UIN itu antara lain Bapak Zubair Laini, yang beliau sama-sama orang Pariaman sana menyebut ini memang Azumardi. Beliau kata saya sepuh ya, mengatakan ini Azumardi ini tipikal manajer betul. Jadi dalam hal memimpin itu manajerialnya sangat jelas. Katakan beliau katakan untuk kaitan dengan hubungan luar negerinya segala macam yang itu. Kemudian ada orang dekatnya. Beliau itu merasa kelihatan sangat sedih ketika Profesor Suwito wafat. Jadi Profesor Suwito ini salah seorang kepercayaan beliau lah yang selalu mendampingi. Begitu beliau wafat beberapa tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, beliau itu merasa sangat kehilangan dan sangat sedih gitu ya. Dan akhirnya ya beliau menyusul untuk menghadap kehadirannya hari ini. Dan begitu Mas Junior. Artinya banyak sekali ya kenangan-kenangan yang kemudian dirasakan ya, atau kemudian yang kemudian bisa dikenang dari sosok beliau selaku tokoh cendekiawan Islam ya. Kalau nggak salah beliau juga tergabung di IJMI dulu ya, bukan ya? Atau bagaimana? Betul ya? Betul, beliau juga termasuk tokoh IJMI ya, kemudian di organisasi yang ini beliau ada di Muhammadiyah ya, kemudian ya di berbagai berbagai tempat ya, termasuk terakhir di Ketua Dewan Pers, tetapi ketika menjadi pimpinan di UIN 2 periode itu ya, beliau sangat sangat menonjol, manajerialnya ketahuan sekali. Dan ini menurut saya mengutip penjelasan tadi Bapak Zubair Lain yang pernah menyebut seperti itu ya, dan ini ada tipologi estafeta kepemimpinan ya, manajerial UIN yang sejak zaman dahulu Prof. Harun Nasution yang menyebut diri untuk kampus pembaharu. Kan Ciputat ini UIN Ciputat termasuk terkenal kampus pembaharu waktu zaman saya awal kuliah dan sampai sekarang tentunya. Ya karena beliau sangat aktivis ya, kayaknya awalnya di HMI, kemudian di KAHMI dan macam-macam lah. Beliau ini memiliki ketokohan yang luar biasa. Jadi memang secara ketokohan beliau sudah cukup kuat ya. Artinya kalau pengaruh pemikiran beliau kalau sampai sekarang di UIN kader-kadernya masih ada begitu, atau kemudian secara ideologi ya bukan ya, mungkin pemikiran beliau begitu. Bagaimana kemudian dirasakan ini? Tentu ya, antara lain tradisi perkuliahan yang ini sejak zaman Pak Harun ya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prof. Azumardi ini, kebebasan untuk berpendapat ya. Jadi metode kuliah di UIN ini kan selalu sejak semester 3 atau malah semester 2 itu selalu diwajibkan membuat makalah dan bebas untuk bicara, latihan ngomong dan seterusnya. Itu kan budaya yang sangat positif. Dan itu diawali oleh kepemimpinan Pak Harun zaman dahulu, kemudian Pak Azumardi Azra, dan kemudian untuk selanjutnya. Jadi seperti itu yang saya rasakan dari sisi pemikiran ya. Memang kemudian mahasiswa UIN itu umumnya pintar bicara gitu ya, dari sisi karena terlatih untuk berdiskusi di kelas. Dan ini budaya itu terus kita lanjutkan sampai sekarang ya. Jadi dan yang paling penting juga bahwa beliau ternyata kan kebetulan beliau ini tinggal di satu masjid yang mana saya menjadi salah seorang narasumber tiap sebulan 2 kali ya. Setiap minggu itu ada Masjid Al-Mughirah. Beliau ternyata melalui salah seorang ponakannya itu suka memantau gitu ya. Ini siapa nih yang khotib, siapa yang khotbah. Karena menurut beliau awal-awal itu periode awal suka melihat ya model-model khotib yang agak lain gitu ya. Beragak belakangan suka memantau. Itu artinya beliau sangat sangat perhatian lah termasuk dakwah-dakwah Islam di masjid sekalipun ya, supaya tetap membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi konsepnya seperti itu yang beliau tanamkan. Untuk jangan radikal, untuk jangan jangan terlalu ke kanan-kananan, pokoknya tawasud ya, di tengah ya. Jadi pemikiran tawasud beliau yang selalu dikedepankan, yang kemudian terkenal dengan istilah moderasi beragama, dan ini yang lebih
sering mengungkapkan soal ini ya Pak Lukman Saifuddin ya, yang beliau juga mengatakan mengenai moderasi. Tapi moderasi yang dimaksudkan sama dengan antara yang dicetuskan Pak Jumardi dengan yang diteruskan disuarakan lebih lantang oleh Pak Menteri Agama zaman dahulu, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Demikian Mas Junior. Baik, terima kasih Mas Irfan. Barangkali terakhir yang mau disampaikan berkaitan dengan mengenang sosok beliau, apa yang kemudian perlu kita teladani sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia sebagai generasi penerus beliau, kira-kira apa nih Mas Irfan? Ya, saya berdoa mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sepeninggal beliau mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh yang sekali berbeliau, ya banyak tokoh-tokoh yang melanjutkan pola pikir dan pola pandang dalam berpikir keislaman yang semoderat dan luas seperti beliau. Mudah-mudahan harapan dan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, mudah-mudahan saya berharap untuk bisa ikut menghormat mengantar dalam pemakaman yang terakhir, dan harapannya dimakamkan di Komplek UIN Syarifiyatullah Jakarta. Demikian Mas Junior, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, selamat siang Mas Irfan. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara kami, perbincangan kami mengenang sosok Azumardi Azra bersama dengan pakar hukum pidana Islam UIN Syarifiyatullah Jakarta, Dr. M. Nurul Ifran, juga merupakan anggota Komisi Dakwah MUI, Komisi Fatwa MUI maksud kami.